Nggak usah nyanyi nanti setelah firman ya. Kita buru nanti makan siang supaya nggak lapar Bapak Ibu. Saya sebenarnya terganggu dengan mic ini ya, tapi tidak apa-apa ya. Mengalir ya. Kita akan buka langsung Bapak Ibu dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Nggak pakai mic, nggak apa-apa rasanya ya. Nggak apa-apa ya. Suara saya kenceng nggak ya? Nggak enak ya? Nggak gema tah? Nggak apa-apa ya. Ya wis. Saya bacakan Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Ayat 3. "Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat." Bapak Ibu, sebenarnya saya ini nggak mau nyampaikan firman ini sebenarnya. Tadi malam saya baru dapat pas baca ayat. Aduh, langsung flashback, Roh Kudus itu gerakan saya nyampaikan ini, dan ternyata ini juga teguran buat saya. Ini kan tentang jemaat di Efesus. Kalau kita sama-sama tahu, kita semua di sini kumpulan hamba-hamba Tuhan, jadi saya lebih enak ngomongnya karena kita ngerti latar belakangnya bahwa jemaat ini berada di daerah Asia. Kalau itu sekarang itu ada di Turki Bapak Ibu ya. Dan di Efesus ini terkenal dengan pemujaan dewa, waktu itu dewa Artemis atau Diana. Ini yang terkenal. Jadi di situ lingkungannya itu orang-orangnya, masyarakatnya itu masyarakat yang minta maaf bobrok, nggak ada moral sama sekali. Tetapi kita melihat keistimewaan dari jemaat di Efesus itu luar biasa. Bahkan di Efesus ada tokoh-tokoh, istilahnya rasul-rasul yang sudah melayani di sini itu luar biasa. Waktu saya pelajari ternyata di situ ada Paulus pasti, ada Aquila, ada Priscilla, ada Timotius, bahkan yang terakhir Yohanes yang paling lama. Jadi di dalam jemaat Efesus ini Yohanes yang paling dekat dengan jemaat Efesus. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu dimulai di ayat 2 sampai 5, ini merupakan jemaat yang menurut saya itu jemaat yang luar biasa. Kalau kita baca pelan-pelan di situ dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu." Ini berbicara tentang pelayanan kita di dalam Tuhan. Kalau kata jerih payah di sini memakai konteks aslinya itu artinya kopos. Jadi kalau Yunani arti kopos itu orang yang bekerja keras, orang yang susah payah, yang banting tulang melayani Tuhan. Dan ternyata di situ Tuhan ngomong, "Aku tahu." Bahkan waktu saya coba gali lihat di dalam terjemahan lama, itu lebih lagi Bapak Ibu, kalimatnya demikian, "Aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahanmu." Saya mulai ngerenung waktu saya baca ini. Dari terjemahan lama itu memakai kata Tuhan itu tahu pekerjaan kita di dalam Tuhan, bahkan lelah. Makanya saya ngomong, ngiring Tuhan itu, saya tak di tengah ya Bapak supaya nggak repot. Ngiring Tuhan itu kadang capek Bapak Ibu ya. Karena kata kopos di sini, orang kopos itu orang yang melakukan dengan segenap hati, jiwa, tubuh, tenaga, pikiran. Orang exciting, orang yang sungguh-sungguh, orang yang bergairah, itu kopos. Jadi saat pelayanan jemaat Efesus itu sudah lakukan itu. Bahkan Tuhan ngomong, "Aku tahu nak kamu capek, aku tahu kamu lelah melayani aku." Ini Tuhan Yesus ngomong gitu melalui Yohanes, menyampaikan ke jemaat Efesus bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan bukan tidak ngerti saat kita melayani Tuhan secara kopos. Tuhan tahu kok kadang-kadang capek Tuhan, layani Tuhan. Lek ketemu jemaat sing enak ngono gak apa-apa kan gitu Bapak Ibu ya. Saya 3 tahun ini mulai berkecimpung dalam pelayanan
misi ya, melalui Mbak Pita Jeng ini saya mulai keliling seperti tadi Bu Lani sampaikan. Saya juga khotbah di Surabaya juga beberapa gereja. Bapak Ibu kalau mau lihat khotbah saya itu ada di YouTube, ketik PSN Widodo di like subscribe gitu ya. Saya nggak punya channel YouTube, nggak ada, cuma biasanya ada rekamannya. Nah artinya gini, saat kita melayani jemaat Efesus diingatkan, aku tahu segala jerih lelamu, segala usahamu, segala kekuatanmu. Ini Tuhan lagi muji, Tuhan lagi muji jemaat Efesus, Tuhan lagi memuji kita bahwa di dalam pelayanan kita Tuhan ngerti, dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Saya percaya bahwa apapun yang saudara lakukan, dan saya melihat hamba Tuhan di sini mungkin bukan hamba Tuhan masih setahun 2 tahun. Saya full timer baru 15 tahun, tapi dulu memang dari muda kami pelayan, tapi secara full baru 15 tahun. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan di sini lebih senior dengan saya, mungkin sudah habis istilahnya ngelontok ya Mbak Pita Jeng ya, 20-30 sudah senior sekali gitu loh. Dan Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, segala kelelahanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Dan kalimat berikutnya dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi Tuhan melihat jemaat Efesus itu jemaat yang luar biasa. Selain mereka berjerih lelah, mereka kopos, mereka melakukan sungguh-sungguh dengan segenap hati, pikiran, tenaga mereka juga bertekun dengan iman. Ternyata di kalimat ini dikatakan mereka juga benci dengan yang jahat. Kurang opo jemaat Efesus ini? Orangnya menurut ukuran saya ini ciamik soro kan gitu ya. Dikatakan bahkan untuk nabi-nabi palsu, rasul-rasul pengajaran sesat, mereka sudah mengantisipasi. Artinya jemaat ini adalah jemaat yang belajar akan kebenaran firman, sehingga mereka ngerti, oh ini ajaran sesat, oh ini ajaran gak bener, kan seperti itu. Saya mulai baca pelan-pelan, saya nggak bisa ngupas satu-satu Bapak Ibu kayak pengajarannya. Saya merasa di sini kan semua hamba Tuhan, kalau saya per kalimat per kata di Yunani, di tekstualnya saya rasanya nggak cukup. Artinya gini, mereka jemaat yang luar biasa, mereka yang jerih payah, mereka yang kopos, mereka yang tekun, mereka yang sabar. Artinya mereka membenci kejahatan, orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang kriminal, orang-orang yang jahat, bahkan mereka orang-orang yang kuat dalam pengajaran. Tuhan itu lagi muji. Bahkan di kalimat ayat nomor 3 dikatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau menurut ukurannya kita saat ini, nemu jemaat seperti ini susah Pak Bu. Jemaat yang militan, jemaat istilahnya, karena kita hamba-hamba Tuhan, menemukan hamba Tuhan yang seperti ini sangat susah. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh segenap hati, jemaat yang militan, jemaat yang tekun. Nah, hamba Tuhan yang tekun, yang berdoa, yang belajar, yang membenci kejahatan dan yang segalanya, dan sabar. Kadang-kadang kesabaran ini kita ono batasnya ya Mbak Pita Jeng ya, yang biasa di lapangan. Saya ini belajar sama Mbak Pita Jeng. Saya ini orang itu gak isoan. Kata Mbak Pita Jeng tak kayak bocoran titik, ngelayani ojo nggih perasaan gue ini. Opo lek ambek perasaanku cukup ambek suami ae. Perasaan ambek suami, kalau pelan gak sampai perasaan. Oh ngono ta. Lek ambek perasaan gak dadi-dadi. Saya belajar Bapak Ibu supaya saya terpacu semangat. Bukan berarti juga sakarepe dhewe ndak. Bisa mila-mila. Ayat dari ayat 2, ayat 3 itu Tuhan lagi muji. Itu Tuhan lagi mengagumi kita. Oh, aku kagum nak sama kamu. Kamu itu nggak ada capeknya. Kamu exciting, kamu semangat, kamu bergairah, kamu sabar, kamu lemah lembut. Ini pujian yang luar biasa. Tetapi waktu saya baca mulai turun di ayat yang keempat, saya rodok dredeg Pak Bu. Karena di situ Tuhan ngomong, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya ngerenung baca ini. Bahkan waktu belum selesai saya sampaikan ini, saya masuk kamar, saya nangis sama Tuhan. Jangan sampai ini kejadian sama saya Tuhan. Yang dimulai dengan kopos, yang dimulai dengan semangat, yang dimulai dengan antusias, yang dimulai dengan bergairah,
Tapi Tuhan ngomong, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saat kita mulai dari awal start kita melayani Tuhan, saya percaya ada kairos Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada passion dalam diri kita. Mulai semangat mungkin. Saya menghormati Bapak Ibu sebagai senior saya di sini. Awal menjadi hamba Tuhan lagi lulus kuliah mungkin STH, bangga jadi sarjana teologi mungkin tiba-tiba ditempatkan di daerah, di tempat masing-masing gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu dan saya punya pengalaman, sama-sama pengalaman menjadi hamba Tuhan, pasti exciting, semangat, cinta, gairah, kayak orang lagi jatuh cinta. Bapak Ibu ya tahu ya, orang lagi jatuh cinta itu ya apa sih? Pinginnya itu kan sampai ada tuh pujian kata, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan semangat. Apa meneh minta maaf tadi diangkat jadi gembala. Rasanya bangga gitu ya. Tiba-tiba setahun 2 tahun kita jalan, gak apa-apa sih nyantai. Tiba-tiba berbagai banyak hal kita alami. Kenapa ayat ini sampai dikatakan Tuhan mencela karena kamu meninggalkan kasih-Mu yang semula? Saya percaya, saya nggak bermaksud menghakimi, kita flashback Bapak Ibu, kita sama-sama introspeksi diri, karena saya juga hamba Tuhan, pedang bermata dua saya juga kena. Artinya gini, segala sesuatu kita mulai dari cinta kita sama Tuhan, bener ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa ragaku Tuhan. Pokoknya aku melayani Tuhan Bapak Ibu, sekalipun di kota. Saya dulu itu masih belum full time, saya kerja dunia, saya kerja di sebuah kontraktor, suami saya itu kerja di pelayaran. Kalau Bapak Ibu tahu di Perak itu ada pelayaran besar namanya pelayaran Meratus ya. Kita sama-sama bekerja, tapi tiba-tiba Tuhan tangkap. Memang background orang tua saya, mertua saya itu backgroundnya dari seberang Bapak Ibu. Kalau ngomong kesaksian ini kepanjangan, tapi intinya setelah keluarga besar kami bertobat ya satu-satu lah istilahnya, gak langsung. Semua kami itu melayani Tuhan. Jadi suami saya yang layani, tapi kita belum full timer. Kalau orang tua saya juga sudah menjadi hamba Tuhan, semua sudah intinya sudah pelayanan. Cuma untuk memberikan diri sepenuh waktu saya belum berani. Nah waktu saya mulai melayani Tuhan, saya ambil kesempatan sepenuh waktu. Itu saya tuh disidang sama mertua saya loh. Mertua saya itu salah satu hamba Tuhan GPPS aliran Pantai Kosta, saudara tahu ya. Zaman dulu predikat lek hamba Tuhan itu pasti orepe sorok, bener ya, sore ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa full hat, ojo full time loh ya. Apa itu mertua saya, gak apa-apa kamu melayani tiap hari di gereja, kamu ambil bagian, tapi please ojo full time full hat aja. Anakmu saya kecil, mau jadi apa, perlu biaya segala macam. Segala macam saya mulai disidang. Tapi waktu itu kairos Tuhan lagi ada dalam diri kami, dan saya nangkep gitu. Saya nggak mau passion itu tiba-tiba saya nggak mau tangkep. Saya sama suami saya itu istilahnya ketir-ketir sedep Bapak Ibu di kota. Ini temen aku jadi full time. Kenapa? Waktu saya memutuskan untuk saya meninggalkan zona nyaman saya menjadi karyawan suami saya keluar tuh nol loh Pak Bu, gak ada pesangon, nol gak ada, padahal itu sudah di atas 10 tahun kita kerja. Jadi ya keluar begitu aja. Ngene ta. Terus aku ki melok Tuhan ki mau dadi apa kan gitu. Nah kebetulan gereja kami waktu itu perintisan jemaat masih 100 Bapak Ibu, 100-150. Kami melayani ya, minta maaf kalau masih gereja gereja kecil, ya minta maaf karena full timer. Kira-kira PKI gede apa didik Pak Bu. Kalau dihitung untuk kebutuhan pasti nggak cukup kan ya. Tapi saya jalani. Dan waktu itu gereja kami ya, waktu sekarang ini saya sudah freelance ya. Itu ada ruangan kecil, ruangan sekolah minggu masih kecil. Saya tuh sama suami itu tenger-tenger, bahasa tenger-tenger ya. Saya tuh ngomong gini, boleh nggak kita dikasih tempat untuk kita ngadakan doa pagi. Sebelum saya jadi hamba Tuhan full timer, saya itu komitmen karena backgroundnya dia orang seberang. Biasa itu wiritan doanya itu malam. Jadi ngomong, lek biasa kita doa pagi atau doa malam sebelum tidur, kita itu sepakat cari jam doa sing gak ono saingane.
Lek kalau saingannya enak, Tuhan pasti denger walaupun kita lagi nggak butuh sama Tuhan. Saya komitmen selama 3-4 tahun jam 2 pagi saya mesti doa, dan itu saya lakukan bertahun. Tiba nih Bapak Ibu, itu persiapan saya untuk jadi hamba Tuhan full time. Secara spirit roh Tuhan kasih kekuatan buat saya. Akhirnya saya sudah keterusan doa malam seperti itu. Saya ngomong ke gembala saya, boleh nggak kasih saya tempat untuk saya buka doa pagi. Itu tantangan buat saya di kota. Saya diizinkan di garasi, di ruangan kecil. Saya dengan suami, dengan beberapa teman, cuma 4, 5, 6 orang aja. Kita doa pagi, ambil komitmen jam 4 pagi. Kita doa di sana setiap pagi. Jam 3 saya sudah berangkat. Jadi karena gereja kecil masih ruko 1 gitu ya, sepeda motor masih bisa, saya masih naik sepeda motor masuk dalam, kita doa. Dan itu berjalan beberapa tahun, diintip sampai gembala saya. Gono kemajuan, gono sing teko ngapain pagi-pagi ngoyok doa pagi menurut ukuran dunia. Saya cuma ingat waktu tiba-tiba Roh Kudus ngirana, Bapak ndak lihat di situ ada malaikat, di situ ada malaikat, di situ ada malaikat. Karena kan kalau dulu mau buka seperti itu kan pasti listrik segala macam kan, biaya, gereja masih perintisan. Saya tetap ngomong, kasih kita tempat, kasih kita waktu untuk kita doa. Bapak Ibu, akhirnya terus jalan berkembang dan gereja itu mulai diberkati Tuhan. Saya nggak ngomong karena doa kami, enggak, semua bidang pasti tersangkut di situ. Kenapa gereja itu sampai berkembang dan doa pagi itu jalan Bapak Ibu, dan jemaat mulai nambah 1.000, 2.000 sampai 3.000. Doa pagi tetap jalan jam 4 sampai jam 5. Jadi jam 3 itu saya sudah berangkat. Saudara tahu, yang tadinya cuma 10 orang, 15 orang, tiba-tiba itu bisa sampai 150 loh. Itu doa pagi. Daerah kami Surabaya Timur itu wis banyak sampai KB bingung. Loh ini bener lah doa pagi kok sampai semi KKR. Nah Pak Budi itu waktu itu setia ngikuti. Beliau waktu itu masih belum jadi aser, tapi beliau sudah sungguh-sungguh sama itu. Jadi ngerti Bapak Ibu, kami mulai dengan kopos, semangat, gairah, cinta saya sama Tuhan. Sambil berjalan waktu, jalan 10 tahun COVID, ya gitu ceritanya. Akhirnya tutup segala macam, ibadah selesai. Saya nggak perpanjang lebar, akhirnya saya perlu di tempat ini. Artinya gini, saya mulai satu pelayanan karena saya cinta Tuhan, saya sayang sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, saya mau mati-matian sama Tuhan. Apalagi background dari seberang, biasanya orang background dari seberang itu ono radikalnya titik-titik, greget gitu sama Tuhan. Beda kalau Bayu ceprok Kristen gitu ya, ada excitingnya. Nah jangan sampai seperti jemaat Efesus yang memulai dengan bergairah, dengan kopos, tiba-tiba masuk di ayat 4 Tuhan ngomong, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Itu juga nempel saya, Tuhan. Sudah 15 tahun saya ngelayani Tuhan. Tuhan lihat saya tetap gairah enggak? Tuhan lihat saya tetap sungguh-sungguh enggak? Tuhan lihat saya layani ini karena saya cinta Tuhan, atau karena rutinitas, atau karena tugas, atau karena apa? Yang tahu itu siapa? Kita sama Tuhan. Ada banyak kita menjadi hamba Tuhan puluhan tahun, akhirnya pelayanan menjadi biasa. Yang tadinya ngelayani dengan 10 jari 2 tangan, itu sungguh-sungguh lek mau khotbah gini tuh loh, berapa hari nggak tidur padahal cuma 1 perikop. Saya harus gali ini apa maksudnya supaya nggak salah. Saya sampaikan ke jemaat, saya terus belajar, saya terus exciting segala macam. Tujuannya apa? Itu tadi malam terus ngomong, kamu ngelakuin itu, kamu cinta aku atau karena tugas? Kamu ngelakuin itu, kamu mengasihi aku atau karena PK? Kamu ngasihi aku, kamu melayani itu, apa karena tuntutan kamu jadi gembala? Itu tadi malam tiba-tiba belum selesai saya belajar, saya masuk kamar nangis sama Tuhan. Suami saya bingung, oh kamu itu? Aku ditegur Roh Kudus, Tuhan koreksi saya Tuhan. Ojo sampai ini kejadian Tuhan ngomong, aku mencela kamu karena kamu meninggalkan kasih yang semula. Yang tadinya hanya 10 jari, tiba-tiba cuma dengan 1 jari. Ngerti maksudnya? Kita meremehkan pelayanan kita. Allah sudah biasa. Kita ini kan sama-sama hamba Tuhan, bahan khotbah itu pasti numpuk kan ya di HP. Ya memang perlu kalau mendadak. Tapi kalau kita mau ada pelayanan,
Apakah kita menyediakan kopos waktu itu seperti 10-20 tahun yang lalu awal kita melayani Tuhan dengan exciting, dengan dasarnya itu kasih sama Tuhan. Ini loh maksudnya. Kenapa Tuhan tuh sampai negur, aku mencela kamu karena kamu meninggalkan kasih semula. Artinya gini, apa yang kita lakukan ini, apa tetap didasari dengan kasih? Apa tetap didasari dengan cinta kita sama Tuhan, atau hanya karena kewajiban? Wes kadung dadi gembala. Bapak Ibu, ngelayani Tuhan gak gampang, apalagi menjadi gembala yang Tuhan tempatkan di daerah. Saya tahu suka dukanya, 3 tahun saya berusaha menyelami jadi gembala itu gak gampang. Iyo, lek jemaatiku enak, wes jemaatnya 10 bu, wah aneh-aneh gitu ya. Jadi saya kalau mau, kalau 1 bulan 2 kali ngontrol, bukan ngontrol ya, saya berkunjung gitu ya, saya berusaha lihat modelnya jemaatnya gimana, gembala ya apa, gereja ya apa. Saya ngerenung, yo gak gampang ya. Kadang cinta mula-mula gitu tiba-tiba jadi hambar karena kondisi, dan saya nggak menyalahkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, pelayanan kita bertahun-tahun kadang-kadang dengan keadaan situasi yang sulit, tahu situasi yang sulit ya, itu membuat cinta mula-mula kita kepada Tuhan jadi hambar seperti ini. Kita ini jadi gembala di daerah Bu, gak ada yang support, apalagi dari pusat. Kata Pak, saya ini gabung dengan GJKI, ngomong GJKI itu otonom Bu ini. Oke, ternyata ada terusannya, otonom independen. Oh my God. Wes otonom independen. Oh my God, saya gitu. Ya wis tak terima gitu ya. Belum lagi gereja-gereja lain. Oh, ini waktunya dibenahi, ndak ngomong tak ke pusat, buru-buru kan gitu ya. Jadi saya berusaha nyelami, apalagi untuk perbaikan gereja, fasilitas gereja, untuk makan aja loh Bu, wes susah. Akhirnya gembala yang tadinya sungguh-sungguh, bukan berarti Bapak Ibu di sini nggak sungguh-sungguh, ndak loh ya. Saya cuma cerita untuk kita flashback. Mikir untuk makan sehari-hari. Ada yang menjadi guru honorer, ada yang cuma berkebun, punya bidang segini Bu, tak tanami pohon singkong, tak tanami. Akhirnya konsentrasinya nggak ke pelayanan lagi. Saya ngomong apa salah? Nggak salah, kondisi. Apalagi belum lagi yang istrinya atau suaminya sakit, support dari mana? Sedangkan kita juga perlu bantu memperhatikan jemaat yang notabene kalau di daerah, ya minta maaf kalau di daerah itu Bu, kalau perpuluhan ya nggak duit Bu. Misalnya perpuluhannya singkong ya dapetnya singkong kan gitu. Yang perpuluhannya yang dapetnya pisang ya dapat berkatnya kita pisang. Ya wis opo ono Padahal gembala kan juga manusia, bener Bapak Ibu ya, butuh makan. Kita mikir seperti itu, akhirnya kita nggak konsentrasi. Akhirnya pelayanan kita seperti 1 jari gini. Ya sudahlah, digolekno ayat apa, pokok sak kecandai, ngerti? Sak kecandai sepenting seperti ini. Sepenting seperti ini, sepenting layani. Yang biasanya pelayan, ayo musik, latihan, gini-gini. Wes gak apa-apa lah, wes lagu ini, wes ngalir aja. Saya tuh paling gak suka Mbak Tuhan lek ngomong, wes pokoknya ngalir aja. Gak suka, lek ngalir tambah kintir Bapak Ibu. Semua pelayanan itu harus dipersiapkan. Walaupun cuma nyanyi jadi WL, kunci ABCD, lek gak latihan gak sinkron Pak. Suami saya itu ngomongnya saya gini, pokoknya kamu kunci C, B, D. Wes gak oleh kunci E aku Pak. Kenapa? Angel kunci E ku. Aku tadi bingung cari lagu sing kuncinya itu gak E. Bayangin, tak paksa C, tak paksa D. Ini contoh. Tapi kalau akhirnya kita pelayan jadi rutinitas. Pertama tentang kondisi keadaan. Kedua karena rutinitas. Gereja sudah ada, jemaat sudah ada, pelayan sudah, ya sudah. Akhirnya ya mengalir itu tadi loh, tanpa persiapan. Bapak Ibu, kenapa jemaat Efesus diingatkan? Ayo kembali ke cinta mula-mula. Amin Bapak Ibu. Di situ dikatakan di ayat 5 kita nyambung. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kehilangan kasih mula-mula itu loh, jatuh dan dalam lagi. Saya tuh mau Tuhan cek soroe se Tuhan gitu loh. Wong aku itu loh sibuk misalnya. Aku itu loh sibuk ini Tuhan, maksud aku tuh bukan aku nggak cinta Tuhan, tetapi Tuhan mengingatkan engkau sudah jatuh terlalu dalam.
bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya coba di konteks bahasa Inggris Bapak Ibu, itu lebih parah. Di situ dikatakan kan ayatnya 5 dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh sapiro sih. Ternyata kalau kita melihat di bahasa Inggris ya, jadi saya itu kombinasi supaya tahu artinya. Di situ kalimatnya gini, sebab itu ingatlah dari mana, dari apa asale engkau jatuh. Tahu maksudnya? Apa yang membuat saudara jatuh sampai gak cinta Tuhan lagi? Misalnya jatuh karena kondisi seperti saya tadi sampaikan. Oh berarti aku gak cinta Tuhan. Tuhan tuh nginget no asalnya tekon dia, Pak. Aku tiba-tiba itu jadi biasa. Kalau saya mau gali lagi masuk ke Wahyu 3 ayat 5-6, saudara lebih parah lagi. Kalau kau suam-suamku, engkau akan dimuntah no. Wih kok ngeri ya. Saya tuh sampai nangis kayak biasa saya nangis karena apa? Saya ini hamba Tuhan. Ojo sampai saya berdiri di mimbar hanya rutinitas, gak mau Tuhan. Aku lakukan ini karena aku cinta Tuhan. Saya juga mau introspeksi diri saya dengan tim saya. Kalau kita melakukan ini, mungkin berapa bulan sekali kita ngumpul hamba-hamba Tuhan. Kita ini lagi cari apa? Kepuasan diri, supaya dipuji orang, supaya ada kegiatan, supaya ini atau kembali lagi karena aku mengasihi Tuhan. Ini yang perlu ditekankan buat kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai sudah puluhan tahun jadi hamba Tuhan, cinta mula-mula itu hilang. Nah kita selidiki, asalnya tekon dia, kok aku dadi koyok ngene kan gitu. Karena firman Tuhan ngingetno, sebab itu ingatlah dari apa atau dari mana engkau telah jatuh. Awal starte, saudara gak cinta lagi sama Tuhan jadi biasa. Karena di sini banyak ibu-ibu, ibaratnya gini loh. Kita punya suami, kita nggak ngomong tentang gembala hamba Tuhan ya di sini. Kita punya suami kita kerja misalnya. Terus kamu gini sama saya. Ini misalnya suami saya Pak Agus, kamu tetap istriku, aku tetap support kamu, anak-anak tak sekolah no, aku ya tetap mulai di oma, aku ya tetap tidur di rumah. Tapi aku gak cinta kamu. Kira-kira saya digitu no loro hati nggak? Sakit ya, opo aku kumpul ambek bojoku, lek bojoku gak hasrat meneh ambek aku kan kasarannya gitu. Sama Tuhan ya gitu, Tuhan, aku tetap jadi gembala, aku tetap ngelayani Tuhan. Hari Minggu tak buka tetap ibadah, aku tetap ini, tapi gak cintai di sana, gak ada passion lagi di sana. Kira-kira Tuhan sedih nggak Pak Bu? Ini yang negur saya semalam. Saya ngerenung, aku ini golek apa sih sebenarnya Tuhan? Terus terngiang-ngiang sampai saya stop. Wes saya mau sharing aja sama Mbak Tuhan, saya nggak nerus no, saya nggak mau bedak ayat lah segala macam. Saya mau introspeksi diri kita. Nah, saya juga mengajak Bapak Ibu di tempat ini. Kalau kita boleh ada di tempat ini, itu karena dipilih Tuhan. Amin. Masih banyak pendeta-pendeta di sana ngantri, minta mau saya sharing. Saya itu kan kadang-kadang upload flyer. Ternyata kalau masuk di IG, otomatis di Facebook. Dan ternyata karena saya pelayanan misi, pelayanan daerah, oh banyak hamba Tuhan dari Rio, Balikpapan, itu hubungi saya semua. Dalam hati saya, oh haleluya kan gitu. Bu, pelayanan di mana? Terus itu ada undangan, kira-kira kita bisa datang kalau segala macam mulai datang. Tolong ya, itu cuman saya sampaikan flyer. Itu ada koordinator. Kenapa itu koordinator nggak saya kasih nomor HP-nya Mbak Pitajeng? Iso-iso dikejar waktu dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Oh ini sudah ada, sudah diatur segala macam. Saya tuh waktu baca itu saya ngerenung, iya saya tadi perjalanan sama Bu Lani ke sini, terus apa tak kasih foto Ibu di grup. Bu Lani kan nggak masuk grup ya Bapak Ibu karena kan beliaunya pengusaha jadi repot Bapak Ibu, saya juga nggak mau ganggu. Jadi urusan itu saya sama Mbak Pitajeng. Cuma saya kasih foto ini loh, hamba-hamba Tuhan udah kumpul. Gitu Mas Renyum. Sakno ya Bu. Waduh. Lah kita sakno apalagi Tuhan Yesus. Itu saya ngerenung, Tuhan kasih kita waktu, kasih kita kepercayaan. Pinginnya kita Tuhan jangkau semua hamba Tuhan. Tapi kalau doyo Tuhan, sakno bulan ini pengusaha masih kerja Bapak Ibu. Lek bulan ini ngomong kita ini piro sih Pak Agus usia kita. Bulan ini sekarang 61 Pak 62 ya. 62 loh Bapak Ibu, suami saya 61. Kita sudah di sweet-sweetan gitu. Kayak sih muda.
Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, exciting. Padahal wes balung apa keropos kabeh istilahnya. Tapi semangat Pak Budi gini, Pak ojo bangga ya Pak, aku cincin si Jaya seneng Bapak cincin berapa Pak? 5 cek senengnya disimpan di jantung. Wes pray ngelayani Tuhan. Jadi kita itu sama orang laki-laki nih sehat, gak boleh makan macam-macam Pak Bu. Lek dulu kan senengannya hiburannya hamba Tuhan tuh lek gak makan tuh apa meneh sih? Healing tau makan. Sekarang gak sehat. Kon yo cek jual hati sebulan ini kenceng Pak Bu. Jadi sing penting sehat, makan gak oleh akeh, nasi dikurangi. Oh iya, tapi hamba Tuhan ki butuh Bu. Mari khotbah aku luwe Bu gitu. Dijaga supaya kita tetap sehat. Supaya tetap melayani. Bulan ini masih kerja tiap hari jam 8 berangkat, tak telepon. Saya ganggu gitu. Kemana bulan nih kerja ya wis kerja sing sungguh-sungguh. Saya cuma berdoa ibu diberkati, saya pakai doa ya wis saling support. Jadi saya Tuhan tolong bulan ini kasih kesehatan, Tuhan tolong berkati usahanya, Tuhan tolong Bu bulan ini kan juga ada usaha kompleks Bu, kompleksnya apa Bu, ada orderan, saya harus pantau gitu terus. Kenapa? Ini nompang kan gitu ya. Kalau saya nggak lihat Bu ya apa bulan apa ngomong, oh puji Tuhan pokoknya garapan kono entek Bu ini lihat pegawai, aduh Tuhan terima kasih. Karena dengan bulan ini saya diberkati, saya antri ya Bu. Saya Mbak Pita aja ngejak pengumuman di sini, saya tak keluput di sini kan gitu ya. Genjam di sini, mesinnya gitu terus gitu. Jadi saya support doa ya apa Bu, karena kita terbatas, kita enggak. Kalau saya mau Bapak Ibu saya pengumuman, saya buka donasi untuk pelayanan hamba Tuhan, saya enggak mau karena saya lagi enggak cari apa-apa. Kalau Tuhan percayakan sesuatu buat kami, Tuhan itu pasti perlengkapi. Banyak orang tuh banyak mulut lagi melok tok ini kesaksian, padahal ya minta maaf, padahal ya urun ya enggak, tapi mulutnya macam-macam ngatur gini-gini. Duh gajah terah sudah jalan dewe. Kita itu biasa mandiri seperti Bu Ida ini ya, Bu Ida ya mandiri gitu ya. Kita merasa gini, lek Tuhan percayakan, yang penting kita cinta sama Tuhan. Lek manusia aja gak mentolo apalagi Tuhan sih wis gitu tok loh. Akhirnya piro Bu Eni 20 ya sudah 20. Tuhan tolong Po Tuhan berkati bulan itu ojo 20 Tuhan nambah lagi. Sik tenagaku gak kuat Bu Eni. Sik ngelembur sampai jam 10. Sakno saya Bapak Ibu kerja sampai ngelembur segala macam. Saya cuma doa Tuhan kasih kekuatan. Nah itu kembali kalau tidak didasari dengan kasih, kita nggak bisa lakukan ini Bapak Ibu, nggak bisa. Dalam pelayanan kita juga jangan sampai Tuhan mencela. Aku mencela karena engkau kehilangan kasih mula-mulamu. Ayo exciting, ayo semangat. Melok Tuhan tuh gampang-gampang susah. Apa mana jadi gembala di daerah, di pucuk pisan, wis pucuk-pucuk gunung tambah berat gitu ya. Tantangannya besar, saya tahu. Lek ngomong enak Bu, ngelakoni susah. Saya tahu, makanya Tuhan gak tunjuk saya jadi gembala. Ada beberapa orang ngomong, Bu gak buka gereja. Wes lah, jadi gembala lek gak panggilan, sudah ada keliling gini, kasih semangat, kasih support. Bagi saya itu sudah kemurahan Tuhan. Amin. Jadi siang hari ini tumbuhkan kembali cinta mula-mula Bapak Ibu. Kami ini nggak bisa bantu banyak, makanya saya ngomong pendeta di desa di daerah itu tantangannya akeh. Saya ndak nyalakno kadang-kadang tuntutan karena kebutuhan, kata rutinitas, karena wis gak ono sing ngopeni meneh pusat, mungkin kadang-kadang nggak mungkin ngurus, istilah kita itu otonom, independen, wis lah berdiri dewe istilah gitu. Lah kita ini cuman kasih semangat dikit Pak Bu, nggak bisa banyak, paling nggak dengan adanya kita datang, oh saudara aku lihat Bapak Ibu sukacita, itu kita seneng. Amin. Tak lu Bu wis datang Bu dari ini, mer berbes milih